Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, pada segmen ini kami masih menunggu partisipasi dari Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami di telepon TVRI Bengkulu 0736215541. Sekali lagi di 0736215541. Baik, kalau kita bicara soal pemilu ini 2024 tinggal 1 tahun lagi, pastinya kita ingin menentukan siapa tokoh pemimpin yang memang ideal gitu ya menurut kita dan menurut masyarakat tentunya. Nah sebetulnya pemimpin yang ideal ini yang seperti apa? Mungkin dari Pak Didi terlebih dahulu. Pemilu Februari 2024 ini kan ada dua perang gitu. Perang siapa yang akan memimpin negara ini dan siapa yang akan menjadi para anggota legislatif gitu. Dua sisi ini digabung-gabungkan oleh para politisi ini. Sudah muncul nama-nama yang disandingkan ke partai-partai politik yang mungkin nanti akan menjadi pengusung di Pilpres 2024 dan Pileg yang diserempakkan. Boleh saja ini untuk membranding. Kalau dulu di 2019 itu ada Jokowi, Prabowo, terus bersama gerbong partai-partai pengusungnya. Kalau kita bicara idealisme masyarakat, siapa pemimpin yang dipilih, itu kan forum diskusi bebasnya sudah sangat terbuka, baik itu melalui forum jalanan, forum sosial media, dan forum-forum diskusi lain yang memang membuka celah, membuka keran masyarakat untuk siapa yang terbaik. Kalau kita bicara siapa yang baik sebagai manusia, ya semuanya pasti baik, tapi yang dipilih siapa yang terbaik dari banyak sisi, dari sisi kepentingan, dari sisi kemampuan, dari sisi diplomasi, dari sisi hubungan luar negeri, dari sisi ekonomi. Kita juga lihat tim-tim di belakangnya gitu. Nama-nama yang muncul ini ya tidak bisa dilepaskan dari peran-peran partai politik gitu. Nah ini yang akan menjadi pandangan, menjadi salah satu pengaruh untuk masyarakat. Imbasnya pasti ke partai politik gitu. Kualitas, semua berkualitas. Nama-nama yang muncul ini semua berkualitas ya. Jadi partai politik juga melakukan sharing ya, melakukan seleksi secara ketat. Siapa kader, siapa yang layak. Seperti itu. Ya pastinya partai politik juga sudah menyiapkan gitu ya untuk siapa nanti ya memang kalau dikatakan baik dan juga berkualitas itu pasti sudah disiapkan. Nah kalau kita melihat juga untuk tahapan itu sendiri, sebetulnya kalau kita melihat partisipasi mungkin dari perwakilan dari mahasiswa sendiri, partisipasi dari pemuda khususnya gitu ya saat ini untuk pemilu ini seperti apa sih ke depannya? Kalau kita melihat mungkin dari yang sudah-sudah gitu. Partisipasi pemuda ya, jadi kayak saya berkaca dari lingkungan saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman di mahasiswa, insya Allah dia ketika dia apalagi yang aktivis ya, biasanya kalau dia keluar dari balik ke rumahnya atau ke lingkungannya pada saat milih, dia bakal menyuarakan untuk tetap kita memilih, jangan ambil uangnya dan kita pilih berdasarkan hati nurani. Tapi kalau kita balik lagi ke pemuda-pemuda di desa kita dan yang lain-lain, itu biasanya dia bertolak belakang. Dan orang-orang yang seperti kami ini biasanya dia bilang gini, adalah kamu sok punya idealis, yang sekarang kita butuhkan ekonomi. Nah tapi sekarang saya balik lagi tadi pertanyaan di awal, pemimpin seperti apa yang kita butuhkan sekarang. Kalau saya berkaca, kalau untuk presiden saya tidak mengkhawatirkan, karena saya lihat calon-calon presiden pun yang kita lihat sekarang adalah orang-orang yang berkompeten. Yang sudah bermuncul saat ini gitu ya. Yang jadi PR adalah bagaimana cara kita memilih pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat nanti. Nah satu hal yang mau saya sampaikan kepada calon pemimpin nanti, kalau menurut saya pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang dia tidak menjadikan hawa nafsu itu sebagai
apa ya bahasanya, sebagai pikirannya, tapi dia lebih mengutamakan pikiran, karena orang yang mengutamakan akal pikir akan menjadi penggerak zaman, namun orang yang mengutamakan hawa nafsu akan menjadi budak zaman. Maka saya sampaikan seperti ini sama teman-teman, dan di berbagai forum saya sampaikan, pemimpin hebat itu bukan dia yang pandai bernarasi, pandai beretorika, ataupun pandai banyak baca buku, tapi pemimpin yang hebat itu adalah dia yang paling lapang dan sabar hatinya. Konsepnya seperti itu. Jadi pada intinya ketika dia mampu menjaga hatinya dan mendahulukan akal pikiran daripada hawa nafsu, maka saya yakin pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang baik. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Baik, jadi kalau kita bicara soal partisipasi juga tadi, partisipasi dari anak muda ya saat ini, apalagi nanti di tahun 2024 anak muda ini salah satu penyumbang suara juga terbanyak ini ya Pak. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih antusias dari masyarakat dan juga anak muda saat ini, apalagi untuk usia pemula gitu ya, untuk memilih. Nah, seperti apa dari Pak Didi melihat usia muda yang saat ini akan masuk ke pemilu itu sendiri? Gelombang pemilih pemula ini bersama dengan mungkin dia fase kedua memilih. Kalau kita menyebutnya generasi Z ini, itu jumlahnya di atas 30% hasil survei gitu. Artinya negara ini ada di tangan mereka. Sisanya ini kan petani yang nggak bisa apa-apa, pedagang yang nggak pernah ngurusi politik, birokrat yang sehari-hari seperti itu regulasinya. Artinya dinamika politik ini berada di tangan mereka, Gen Z ini. Partisipasi yang mereka lakukan ya berdasarkan apa yang ada di lingkungan, seperti yang Bung bilang tadi, yang lingkungan yang ada sekarang. Mereka bermain gadget, mereka bermain smartphone. Di situ bisa disisipi pesan-pesan politik. Yang terjadi sekarang justru pemanfaatan gitu. Pemanfaatkan menjadikan ini menjadi perang psikologi, war oleh kaum-kaum yang memang punya kepentingan politik sesaat gitu. Yang terjadi itu justru bukan mengajukan siapa ini loh yang terbaik, bukan memberikan visi ini loh yang harus dibela, dijual. Yang ada sekarang ini malah menyerang sosok, menyerang orang, menyerang partai politik tertentu, dan ini nggak sehat, sangat nggak sehat. Kok hanya bisa menyerang, bukan mengedepankan ini loh yang baik, bukan itu yang jelek. Nah, itu pendidikan politik yang hari ini masih gagal secara sosial media ya. Gagal, dan di banyak grup-grup WhatsApp, Instagram, segala macam, itu kan jumping pesan berkali-kali itu, dan memang dimainkan. Ya, artinya masih ada penyebaran informasi yang memang masih katakanlah untuk saat ini masih kurang gitu ya, untuk informasi-informasi yang diberikan, apalagi untuk anak muda saat ini justru bahkan terjadi penyerangan, itu disampaikan tadi ya. Iya. Oke, baik, kita akan break lagi. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam pembahasan yang sama, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.